Febri. Terima kasih sudah hadir. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah Pak Dian, terima kasih juga pada Pak Dian yang telah meluangkan waktu untuk saya. Ya. Sepertinya saya perlu Pak di coaching untuk supervisi akademik ini. Baik, Febri. Jadi tujuan supervisi akademik itu untuk mengembangkan kemampuan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan untuk murid-murid. Nah, kira-kira apa nih yang mau Pak Febri ceritakan? Tentang pembelajaran itu sendiri Pak Dian. Oke, jadi kita bicara bagaimana kondisi Pak Febri yang akan melaksanakan pembelajaran, sekaligus nanti saya akan melihat bagaimana rangkaian supervisi model dan media yang akan digunakan nanti. Bisakah Pak Febri menceritakan? Iya Pak, ini untuk strateginya sendiri, untuk modelnya itu Pak Febri menggunakan discovery learning, kemudian media pembelajaran menggunakan PowerPoint Pak. Tentu ini yang berpihak pada siswa serta menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Oke, sangat baik itu Pak Febri, luar biasa. Oke, dari konsep pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang dilakukan nanti, fokus pengembangannya kemana Pak kira-kira? Iya Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi saya akan fokus Pak, pada penyiapan media ajar yang sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dan diferensiasi produk. Sementara sosial emosionalnya Pak, saya akan fokus pada kompetensi kesadaran penuh dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, bagus sekali Pak Febri. Bisa itu Pak Febri terapin ya dalam pembelajarannya Pak Febri. Iya. Bagus, bisa pokoknya Pak. Nah, kapan ini Pak kira-kira waktunya Pak Febri mau memulai dan melakukan pembelajaran yang telah direncanakan Pak Febri tadi? Rencananya besok Pak. Besok ya, Ya. Pembelajaran Bapak ya. Ya. Oke, bagus. Dari diskusi dan ngobrol-ngobrol kita ya, biarpun sebentar tadi ini ngobrolnya, apa yang sudah Pak Febri dapatkan? Yang saya dapatkan tentu di awal saya bingung Pak, mau melakukan apa itu kan, tapi setelah ngobrol dengan Pak Dian itu kan saya jadi lebih jelas mau melakukan apa supaya saya mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baik, oke. Kalau begitu kita ketemu lagi besok saat kegiatan observasi di dalam kelas. Dan setelah kegiatan selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait pelaksanaan observasi yang sudah selesai untuk mengetahui bagaimana yang telah tercapai dan bagian mana yang perlu ditingkatkan. Oke. Baik, Terima kasih Pak Febri. Terima kasih juga Pak. Oke. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak sudah siap untuk pembelajaran pada siang hari ini? Ya. Siap. Coba kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Silakan berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan kepada kelas untuk memimpin doanya. Siap, mari teman-teman sebelum belajar kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa sesat. Terima kasih. Hanya absen ya. Aldiansyah. Hasan. Andri. Mario. Arsud. Sofi. Kiki. Bapak. Firman. Indra. Justin. Go. Muhammad Eko. Satria. Ayo. Maru Rosi. Apa? Arti. Apa? Pembelajaran mesin kendaraan ringan ya. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar konvensional ya. Nah, pada hari ini tentu kemarin kita sudah belajar ya dari sebelumnya tentang sistem mekanisme katup. Mekanisme katup
pemeliharaan mekanisme kargo. Kita selanjutnya itu masuk ke dalam pemeliharaan daripada sistem bahan bakar konvensional. Namun sebelum kita masuk ke dalam materinya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem bahan bakar bensin konvensional. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponennya ya, dalam sistem bahan bakar konvensional beserta fungsinya. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara kerja sistem bahan bakar bensin konvensional. Nah, 3 tujuan pembelajaran inilah yang kemudian nanti kita akan belajar selama seharian ini, sehingga dari tujuan pembelajaran ini kita bisa mencapainya nanti. Jika ada yang mau ditanyakan ataupun kita keluar dari konsep tujuan pembelajaran ini, silakan untuk bertanya atau kita nanti adanya namanya merefleksi ulang ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk pembelajaran ada kita pretest terlebih dahulu. Silakan untuk pretest ini silakan dibuat di bukunya. Silakan Bapak kasih waktu untuk mengerjakan pretest sistem bahan bakar konvensional ini. Silakan ditulis dulu. Sebentar ya. Silakan dijawab sebisa kalian ya. Karena yang bisa menjawabnya sistem apa yang mengalami permasalahan pada saudara ketika laju aliran bahan bakar tidak bisa berjalan. Coba karena sistem apa? Yang bisa menghambat aliran bahan bakar. Dan coba kanan. Ya, jawabannya itu adalah materi kita hari ini tentang sistem bahan bakar konvensional, atau ya kalau yang konvensional berhubungan dengan sistem karburator ya, menggunakan karburator. Kita lanjut. Silakan anak-anak perhatikan karena nanti ketika Bapak sudah menjelaskan kita akan bentuk kelompok. Nanti kita bentuk kelompok. Silakan nanti berkelompok diskusi untuk menemukan atau mengumpulkan informasi ya tentang sistem bahan bakar konvensional dan nanti akan diadakan presentasi dari kelompok-kelompok kalian itu sendiri. Ini adalah sistem bahan bakar konvensional ya. Bisa kalian lihat ya, fungsi sistem bahan bakar itu adalah sebagai menyuplai bahan bakar, kemudian membersihkan bahan bakar dari kotoran-kotoran, berubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas, kemudian mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan engine. Ya, itu ada 4 ya. Jadi fungsi sistem bahan bakar adalah merupakan sistem yang sangat-sangat penting di dalam suatu kendaraan ya. Jadi dia sebagai penyuplai bahan bakar. Artinya kalau tidak ada suplai bahan bakar maka sangat mustahil kok suatu kendaraan bisa dioperasikan, gitu kan? Kemudian juga sebagai pembersih bahan bakar ya. Jadi ada namanya saringan bahan bakar. Kemudian juga merubah zat cair menjadi gas. Ada juga itu namanya karburator. Kemudian juga mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan engine. Nanti di dalam sistem bahan bakar ada untuk mengatur suplai sistem bahan bakar itu sendiri, yaitu dalam sistem karburator yang bisa di setel untuk sistem idle atau sistem stasioner, gitu kan? Atau kemudian RPM-nya juga bisa di setel dari karburator. Itu untuk fungsi. Nah, kemudian komponennya secara umum yaitu ada 4. Yang pertama tangki bahan bakar. Nah, kemudian sudah tangki itu ada namanya saringan. Jadi tadi ya, saringan untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran-kotoran. Walaupun di dalam tangki itu ada juga saringan, namun dia saringan kasar. Kalau saringan bahan bakar yang di luar itu saringan halusnya sebagai pemisah antara kotoran dengan bahan bakar, juga sebagai pemisah dengan air ya di dalam saringan bahan bakar itu. Kemudian juga ada pompa bahan bakar. Nah, ini pompanya itu sebagai pemisah nanti dari tangki menuju ke karburator. Kemudian ini saringan dan pompa, ini tangki bahan bakar. Karena nanti kelompok yang akan tampil itu Bapak
Ini kelompok karburator ya, nanti silakan presentasi di depan untuk tentang karburatornya. Nah, itu ya. Silakan diskusikan. Ruang bakar itu sendiri. Namun nanti diproses dalam sistem bakar, yaitu ada namanya sistem karburator yang bisa membuat bahan bakar dari cair menjadi bentuk gas. Nanti dicampur dengan namanya udara ya. Ya. Hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang mau anak-anak semua kita merefleksi ulang ataupun dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang. Silakan kepada anak-anak mau menyimpulkan atau merefleksi ulang dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, kalau berdoa agar nanti kita sehat selamat sampai ke rumah. Silakan beri doanya. Mari teman-teman, mau kita membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa sekali. Selamat pagi Pak Febri. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dian. Terima kasih Pak Dian telah meluangkan waktunya untuk saya karena saya sepertinya perlu Pak di coaching setelah melakukan kegiatan observasi dalam rangkaian supervisi akademik ini. Oke, baik Pak Febri. Jadi tujuan supervisi akademik yaitu untuk membantu Pak Febri mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan untuk murid-murid. Apa ini yang ingin Pak Febri ceritakan sama saya setelah dilakukan observasi kemarin? Ya Pak, sebelumnya terima kasih Pak ya kemarin sudah melakukan observasi akademik. Untuk kegiatan kemarin alhamdulillah lancar Pak. Namun ada sedikit mungkin kekurangan dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Oke, jadi ini kita bicara rangkaian kegiatan Pak Febri kemarin setelah kita laksanakan observasi demonstrasi pada saat supervisi akademik kemarin. Benar seperti itu. Jadi ini kita bicara kondisi Pak Febri yang telah melaksanakan observasi pembelajaran sebagai tindak lanjut rangkaian kegiatan supervisi akademik. Apakah benar seperti itu Pak Febri? Benar Pak, saya memang ingin tahu bagaimana saya mengajar, terutama terkait kelemahan-kelemahan saya pada dalam mengajar Pak, supaya bisa diperbaiki ke depannya dan bisa tampil lebih sempurna lagi dalam pembelajaran. Oke, jadi Pak Febri ingin tahu bagaimana hasil observasi yang telah dilakukan kemarin terkait pembelajaran yang telah Pak Febri lakukan. Betul Pak. Oke, sejauh ini atau menurut Pak Febri terhadap pembelajaran yang telah dilakukan Pak Febri kemarin bagaimana? Ya, kalau kemarin Pak untuk pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah berjalan lancar baik, namun mungkin ada kekurangan Pak dari pembelajaran yang Pak Febri sampaikan itu sendiri. Oke, nah dari pembelajaran yang kemarin Pak Febri lakukan, kira-kira ada yang terlewat enggak? Kayaknya Pak untuk kekurangannya ya kalau dirasakan itu kan kurang optimal itu di sosial emosional kayaknya Pak. Ya, tidak melaksanakan SPK mungkin di awal-awal pembelajaran itu sehingga siswa atau peserta didik itu untuk lebih bersemangat lagi mungkin dengan SPK mungkin itu Pak yang tidak dilaksanakan. Oke, artinya pembelajaran terkait dengan sosial emosional menurut Pak Febri belum optimal gitu ya, terutama kaitan dengan ice breaking yang belum Bapak lakukan. Oke, dari pembelajaran yang telah dilakukan, menurut Pak Febri adakah yang terlewat atau belum optimal dilakukan? Kira-kira tentang apa Pak? Kalau Febri rasakan Pak untuk kekurangan atau yang belum optimal itu dari pembelajaran berdiferensiasi itu untuk hasil produk itu belum berdiferensiasi Pak karena tadi belum sesuai dengan keinginan siswa itu sendiri itu kan. Kemudian untuk juga mungkin pembelajaran yang sosial emosional Pak. Nah itu belum dilaksanakan seperti ice breaking ya karena mungkin kondisi emosional mereka berbeda-beda itu kan artinya mereka belum fokus untuk melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Namun Febri kayaknya langsung gitu kan Pak melaksanakan pembelajaran menyampaikan materinya itu sendiri mungkin itu Pak. Oke, baik
Febri. Jadi menurut Pak Febri tadi kaitan pembelajaran diferensial ya, Iya. di mana produk hasil belajar siswa tadi belum sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Terus yang kedua tadi Pak Febri belum melaksanakan pembelajaran sosial emosional, di mana tadi tidak ada ice breaking sehingga siswa kok sepertinya bosan seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Pak untuk memperbaikinya nanti? Bisa Pak Febri ceritakan? Tentu mungkin untuk perbaikannya Pak ya. Untuk selanjutnya dalam pembelajaran Febri itu, terutama dalam pembelajaran Febri kan tentang kejuruan itu kan Pak. Itu untuk pembelajaran berdiferensiasinya tentu sesuai dengan keinginan siswa itu sendiri. Mungkin ketika siswa ini nyaman untuk membuat makalah atau membuat video atau mungkin rangkaian bentuk platform gitu kan menggunakan kemudian silakan bebas gitu kan untuk ini. Kemudian untuk emosional sosial emosional ini sendiri itu tentunya Febri akan memperbaiki mungkin di awal pembelajaran sebelum pembelajaran menggunakan ice breaking atau mungkin pada saat di pertengahan itu kan Pak Febri jeda itu kan nggak ada ice breakingnya, jadi siswa itu tidak bosan gitu kan Pak untuk mengikuti pembelajaran Febri itu sendiri. Kayaknya mungkin seperti itu Pak. Sangat bagus sekali Pak Febri. Nah, strategi dan konsep pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional yang akan dilakukan nanti. Nah, fokus pengembangannya di mana Pak kira-kira? Untuk pembelajaran berdiferensiasi saya akan fokus kombinasi dari ketiga strategi yang ada. Iya. Konten, proses, dan produk. Iya. Sementara sosial emosional saya akan fokus pada kompetensi manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi. Kemudian Pak, saya juga akan sangat memperhatikan pembimbingan terhadap semua siswa saya Pak. Oke, bagus itu hal tersebut Pak Febri. Dan bisa saja Pak Febri terapkan. Iya Pak, saya akan berusaha untuk menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran saya ke depannya untuk pembelajaran berdiferensiasi tentunya dan pembelajaran sosial emosional Pak yang nanti insya Allah saya terapkan. Bagus itu, pasti bisa Pak Febri. Iya Pak. Oke. Jadi kapan nih waktunya Pak Febri mau memulai dan melakukan pembelajaran yang telah direncanakan tadi? Tentunya Febri akan mulai minggu depan kayaknya Pak. Itu mulai Jumat depan mungkin bisa saya lakukan Pak untuk pembelajarannya. Oke, bagus Pak Febri. Nah, kira-kira dari diskusi dan ngobrol kita, apa yang bisa Pak Febri dapatkan? Ini yang bisa Febri dapatkan Pak, yang tentu semakin jelas Pak apa saja yang kurang dari pembelajaran Febri itu sendiri yang telah saya lakukan sebelumnya, dan saya juga menjadi tahu Pak ini Pak secara jelas mau melakukan apa itu kan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya itu Pak. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya, habis Pak Febri melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Pak Febri tadi. Oke, saya sudah nggak sabar nih dengerin cerita dari Pak Febri. Oke, kasih Pak Febri ya. Ya Pak, saya juga terima kasih Pak. Iya, iya. Oke.